Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita bertemu kembali dalam acara Menerima hari ini. Kita tetap bersemangat dan tidak putus asa untuk terus-menerus menggali kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Roh Kudus akan memberikan pencerahan baru ketika kita menggali kebenaran firman Allah. Kita akan buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami diperkenankan untuk belajar firman Allah melalui acara Menerima hari ini, karena kami mengerti Tuhan betapa pentingnya firman Tuhan di dalam membimbing hidup kami, sehingga hidup kami berjalan di jalan yang benar Tuhan. Dan kami menjadi umat-Mu yang menyenangkan hati Tuhan, memperkenankan hati Tuhan, supaya hidup kami betul dan tidak menyimpang dari segala kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sampai pada topik yang terakhir yang akan kita bahas dalam seri yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu peran Roh Kudus dalam Perjanjian Baru bagian yang kelima. Ini adalah bagian yang terakhir tentang peran Roh Kudus yang sudah kita bahas secara berseri, baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru. Nah, ini adalah bagian yang terakhir yang akan kita bahas. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai 3 hal. Hal yang pertama adalah peran Roh Kudus dalam memberi karunia dalam pelayanan, dan peran Roh Kudus dalam mengadakan pembaharuan status dan pemulihan. Hal yang ketiga adalah peran Roh Kudus dalam jabatannya sebagai Roh Penolong, Roh Penghibur, Roh Kebenaran, Roh Hikmat, dan Wahyu. Jadi kita akan bahas ketiga hal ini satu persatu di dalam bagian yang kelima ini. Kita mulai dari hal yang pertama, peran Roh Kudus dalam memberi karunia dalam pelayanan. Bruce Milner dalam bukunya Mengenali Kebenaran Panduan Iman Kristen menjelaskan bahwa setiap orang yang dipanggil dan ditetapkan dalam pelayanan dilengkapi oleh Roh Kudus dengan karunia sesuai kebutuhan dalam rangka pembangunan tubuh Kristus. Silakan dibaca di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-6 sampai 8, 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11. Orang yang dipanggil dalam pelayanan tidak diukur menurut kesanggupan manusiawi yang terbatas, melainkan menurut ukuran pembekalan Roh Kudus yang melimpah. Demikian juga Paul Yonggi dalam bukunya Roh Kudus Adi Mitra Saya menyatakan bahwa bila ada suatu pekerjaan besar yang harus dilakukan untuk Allah, karunia Roh Kudus diberikan kepada berbagai orang percaya di dalam gereja yang menjadi tubuhnya. Ini menyanggupkan orang-orang percaya untuk menyelesaikan pekerjaannya dan tanggung jawabnya secara berhasil guna dalam pekerjaan itu, sehingga pekerjaan itu berkembang karena adanya karunia Roh Kudus. Demikian juga Leon Morris dalam bukunya Teologia Perjanjian Baru menuliskan, dengan demikian karunia yang diterima oleh seseorang bukanlah diperuntukkan bagi kepentingan dirinya sendiri, melainkan untuk kepentingan perluasan kerajaan Allah. Bandingkan dengan Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Jadi efektivitas pelayanan sangat tergantung kepada karunia Roh Kudus dan motivasi pelayanan yang bertujuan untuk membangun tubuh Kristus. Kita akan lanjutkan untuk membahas hal yang kedua, yaitu peran Roh Kudus dalam mengadakan pembaharuan status dan pemulihan.
Seseorang diselamatkan bukan hasil dari usaha pekerjaan baiknya dalam bentuk amal kesalehan, melainkan melalui imannya kepada Yesus Kristus. Roh Kudus berperan mengadakan pembaharuan status orang percaya di hadapan Allah dari yang dulunya sebagai budak dosa telah diadopsi sebagai anak Allah. Ini dapat kita baca dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12, Titus 3 ayat yang ke-5, Roma 8 ayat yang ke-15. Dalam hal ini, seorang penulis dan tokoh teologi yang bernama Chris Marantika dalam bukunya Doktrin Keselamatan dan Kehidupan Rohani menuliskan bahwa pengertian teologis untuk istilah ini ialah bahwa setiap orang yang bertobat dari dosa-dosanya dan beriman kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya, yang berarti telah lahir baru, diangkat oleh Allah menjadi anggota keluarga Allah dan berhak mewarisi kerajaan Allah bersama orang-orang beriman lainnya. Jadi kelahiran baru berhubungan dengan perubahan status yang sebelumnya ditempatkan sebagai pemberontak menjadi ahli waris kerajaan Allah. Dengan perkataan lain, perubahan status seseorang dapat terjadi karena ia telah mengalami kemerdekaan di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut oleh Roh Kudus, dan oleh karya Roh Kudus pula kehidupannya dipulihkan menjadi serupa dengan gambar Kristus. Ini bisa dibaca dalam Roma 8 ayat yang kedua, 2 Korintus 3 ayat yang ke-17 sampai 18, dan 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-13. Dan kita akan membahas hal yang ketiga, hal yang terakhir, yaitu peran Roh Kudus di dalam jabatannya. Kita tahu bahwa dalam jabatannya sebagai Roh Penolong, di dalam Yohanes 14 ayat 16, di situ dikatakan, "Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya." Jadi Roh Kudus berperan sebagai Roh Penolong. Kemudian juga Roh Kudus berperan sebagai Roh Penghibur. Itu bisa dibaca dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikian juga peran Roh Kudus sebagai Roh kebenaran dapat kita baca dalam Yohanes 14 ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Peran Roh Kudus sebagai Roh hikmat dan wahyu dapat kita baca dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-17. Dikatakan demikian, "Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar." Nah saudara, hal yang ketiga kita melihat bagaimana peran Roh Kudus dalam jabatannya sebagai Roh Penolong, Roh Penghibur, Roh Kebenaran, Roh Hikmat dan Wahyu. Nah inilah pembahasan kita dalam bagian yang kelima, bagian yang terakhir dalam peran Roh Kudus dalam Perjanjian Baru. Semoga ini akan memberikan pencerahan dan pengenalan kita lebih dalam lagi mengenai Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah membahas mengenai peran Roh Kudus dalam Perjanjian Baru bagian yang kelima atau bagian yang terakhir ini, dan kami sungguh-sungguh bisa lebih mengenal lagi akan pribadi Roh Kudus. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.